ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan program guru penggerak tentang budaya positif. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Ya, sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu, biar tidak ngantuk. Ya, nanti kalau ada kata tepuk satu, apa ya? Kalau saya bilang pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau siang berarti tepuknya 2 kali. Kalau sore tepuknya 3 kali. Kalau malam tepuknya 4 kali. Oke. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Kira-kira tepuk. Tepuk 1. Kok gak tepuk? Ya silakan Pak Anwar dan Pak Hadiun. Anwar. Oke. Silakan Hadiun. Ya, kita ulangi instruksinya ya. Kalau tepuk, kalau saya bilang pagi berarti tepuknya berapa kali? Kalau bilang sore tepuknya? Sore loh, 3. Kalau bilang malam tepuknya? Kalau bilang siang tepuknya? 2. Oke. Siang, sore, pagi, malam, pagi. Oke. Masih ngantuk? Masih, waduh. Karena jamnya sudah siang ya Bapak-bapak. Oke, kita lanjut di selanjutnya Pak Yudi. Kita masuk ke materi ya. Itu ada eksplorasi konsep. Bawahnya lagi Pak Yudi. Ya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Kira-kira menurut jenengan bisa atau tidak? Bisa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa tidak? Dapat. Bisa. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Tapi setuju atau tidak dengan ketiga pernyataan ini? Setuju. Kalau ada anak yang salah berarti diberi hukuman. Hukuman tapi yang positif. Hukuman yang positif. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu juga bisa ya Bapak Ibu. Contoh positif. Tapi membersihkan halaman loh Pak. Yang ringan-ringan saja. Oh iya, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memang iya ya Bapak Ibu. Kalau memberi penghargaan ke anak itu anak bisa termotivasi untuk belajar gitu ya. Kalau nggak diberi hadiah atau nggak diberi reward itu biasanya susah banget untuk mengikuti pembelajaran ya toh Bapak Ibu. Ya kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Sini bocah ya. Oke, di siang hari ini kita akan mempelajari 6 topik ya Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Lanjut Pak Yud. Ya, restitusi nanti dulu Pak. Oke. Bawahnya, ini yang pertama ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut Pak Yud. Nah, ini ada game ini Bapak Ibu. Gamenya kita mainkan 2 orang. Siapa yang mau wakili? 2 orang. Budia sama Budia mau nggak? Nggak dulu. Siapa? Bu Dwi. Nggak semua. Ya, Bu siapa? Bu Retno sama Bu Triwit ya. Jadi yang Bu Retno jadi pemeran A, Bu Tri menjadi pemeran B. Nah, di situ ada permainan. Nanti si A itu menggenggam tangan ya.
Nah, berarti yang jadi si A tadi Bu Retno. Nanti menggenggam tangannya, kemudian Putri berusaha untuk membujuk Bu Retno agar mau membuka tangannya. Nanti kita simpulkan dari permainan ini. Ya, oke. Silakan dicoba dulu. Bu Retno menjadi si A, berdiri saja Bu biar kelihatan semuanya. Ya, dia maju sini. Ya, Bu. Pokoknya Putri nanti membujuk Bu Retno biar mau membuka tangannya. Bukan Bu Retno digenggam tangannya dan ya, pokoknya mau dipertahankan atau mau dibuka terserah Bu Retno. Nanti apakah itu terbujuk oleh rayuannya Putri atau enggak? Ya, dicoba dulu. Silakan dipraktekkan. Ya, 30 detik ya. 30 detik. 1, 2, 3. Buka ya. Coba dibuka. Kasih sesuatu. Buka dulu dong. Buka dulu dong. Buka dulu dong. Buka ya. Kasih sesuatu. Alah. Coba. Buka dulu dong. Kalau dibuka, kasih sesuatu. Apa tuh? Ada deh. Ya kan? Ya. 1. Ini buka kok. Buka ya. Oke, kita beri aplaus kepada Putri dan Bu Retno. Ya. Oke. Kita minta pendapatnya ya kepada Bu Retno sama Putri. Kenapa kok Bu Retno tadi mau membuka tangannya setelah dipujuk oleh Putri? Oh, oke, karena dikasih uang. Putri kenapa kok sangat berusaha sekali? Apakah penasaran atau seperti apa? Cuma penasaran aja, kok nggak mau ya buka? Oke. Ternyata mau juga. Ya. Jadi di sini ya kita dengan bermain ini kita bisa mengetahui bahwasanya apa toh alasan kita untuk menutup tangan kita rapat-rapat itu pasti orang itu mempunyai apa keteguhan hati, misalkan sesuatu itu yang tidak pengen dibongkar kepada orang lain, mungkin seperti itu. Kalau boleh dibuka, mungkin saja itu tidak terlalu bersifat rahasia dan orang-orang itu bisa mengetahui. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Itu tentang perubahan paradigma teori stimulus kontrol dan teori pilihan. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, kita biasanya kalau mengajar itu masih kadang-kadang menerapkan hal ini ya Ibu-ibu, Bapak Ibu. Jadi misalkan kita sebagai guru, kita beranggapan bahwa kita dapat mengontrol siswa kita karena kita seperti yang di bawah itu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ada juga yang semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah itu, jadi ada beberapa itu ya Bapak Ibu yang biasanya masih kita terapkan di kelas kita, ya nggak Bapak Ibu? Jadi kita sebagai orang tua kadang memaksa siswa-siswa kita, murid-murid kita untuk melakukan hal yang kita lakukan. Ya mungkin ada beberapa yang memang baik, tapi ada yang beberapa juga yang kurang. Itu Bapak Ibu kadang tidak bisa diterima oleh murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan. Ya Pak Ibu. Ya, ini kita harus mulai merubah paradigma stimulus respon kita dari yang stimulus respon kita ubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Nah, untuk yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, itu kadang-kadang kita masih berpikir seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semua orang itu pandangannya sama kayak kita. Nah, ini yang harus kita rubah dari sekarang, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita tahu kalau orang lain itu belum tentu berpikir yang sama seperti kita. Jadi bagaimana kita memahami juga pemikiran orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan.
mungkin saja yang kita anggap itu buruk bagi kita belum tentu kenyataannya itu buruk bagi semua orang atau yang melakukannya. Mungkin saja ada tujuan tertentu kenapa murid atau orang lain itu melakukan hal tersebut. Jadi kita harus mulai mencoba berpikir dari segi positif. Dulu pernah Pak Toto waktu kita di bawah itu pembinaan nih Pak Uci dan kawan-kawan itu pernah menyampaikan bahwa coba kalau kita melihat anak itu dari sisi positifnya dulu, jangan dari sisi negatifnya. Misalnya kayak Burhan yang bolosan, nah coba kita cari ada nilai positifnya enggak, ternyata ada nilai positifnya juara silat. Nah misalkan seperti itu, jadi kita lihat dulu dari positifnya terus nanti di bawah gitu ya. Ya nanti kita rubahnya itu perlahan dengan cara yang positif seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi tadi yang kita bisa memaksa siswa seperti itu ya. Nah itu sebenarnya semua orang itu tidak bisa dikendalikan oleh kita. Itu ya sebenarnya. Nah kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah itu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kita rubah mindset kita menjadi kolaborasi dan konsekuen, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah diubah menjadi model berpikir selalu menang. Nah itu ya. Jadi ketika kita misalkan mau mengikutkan anak kita lomba, itu kita coba kalau kita jangan berpikir kalah terlebih dahulu, tapi kita harus selalu berpikir kalau kita harus menang. Walaupun nanti endingnya belum tentu, kalau perlombaan itu pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang ya Bapak Ibu. Tapi kan kita harus berpikir positif dulu. Kita harus menang. Pokoknya semua itu dipikirkan secara positif terlebih dahulu. Kita lanjutkan Pak Yudwi. Ya di sini tulisannya agak kecil-kecil ya Bapak Ibu dan agak blur. Saya bacakan saja. Oke, untuk disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu yang pojok atas itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ringkasan dari yang tadi ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Nah ini tadi yang kita pelajari dari yang kolom depan tadi Bapak Ibu. Kemudian ada turunannya, di mana yang pertama itu yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain itu makna disiplinnya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, gitu ya. Nah, dan yang kedua tadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu ada teori motivasi, di mana isinya yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Itu bisa ditemukan lagi nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah jadi kita tadi coba mulai mengubah tadi yang awalnya itu dari hukuman Bapak Ibu, kita bisa rubah cara kita itu menjadi cara yang lain, gitu ya. Jadi kita kalau di awal pembelajaran atau di awal semester itu kan biasanya kita bertemu dengan anak-anak baru ya. Dalam artian misalkan kelas 10 anak kelas baru, kemudian yang kelas 11 juga dengan kelas yang baru karena naik kelas. Nah itu kita coba dulu dengan menerapkan yang terakhir ini, keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini bisa kita gambarkan kalau bahasanya di tempat kita itu kesepakatan kelas. Jadi kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan mereka kepada murid-murid itu kita coba mereka itu mau menjadi murid seperti apa atau menerapkan
disiplin yang seperti apa di kelas. Misalkan tidak boleh berangkat ke sekolah itu terlambat. Kemudian yang kedua, selalu mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, misalkan tidak boleh bermain HP di kelas, seperti itu. Nah, itu kita buat bersama murid kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian nanti coba kita tempelkan di depan kelas. Kemudian ketika anak itu suatu ketika kok melanggar dari keyakinan kelas yang mereka sepakati itu, nah kita ingatkan mereka. Coba kita panggil, kemudian kita tanyakan, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat kemarin, misalkan seperti itu. Otomatis mereka itu akan menyadari sendiri kesalahan mereka. Oh iya, saya punya kesepakatan kelas, kok saya melanggar ya, betul. Jadi coba kita mulai kurangi dulu untuk pemberian hukuman. Jadi ketika pemberian hukuman itu kan efeknya apa Bapak Ibu? Kalau pemberian hukuman, anak-anak seperti apa kalau diberi hukuman biasanya? Manut enggak? Manut ya, kadang-kadang manut, kadang-kadang enggak ya toh. Terus yang kedua, biasanya kalau hukuman itu jeleknya itu ada dampaknya. Kadang-kadang kalau anak-anak laki-laki itu yuk dendam sama gurunya, perempuan juga sama dia. Tapi kan anak-anak kalau lebih berani kadang-kadang nek dendam yuk pak gurunya dijak gelut misalkan kayak gitu ya. Dan itu kenapa kita harus menghindari hukuman. Kita coba rubah menjadi mungkin ada kesepakatan kelas seperti tadi. Kemudian kita tinggal ingatkan ketika mereka nanti melakukan kesalahan. Kemudian kalau sudah beberapa kali kok tidak ada perubahan, mungkin cara hukuman atau pemanggilan wali itu bisa kita lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Mungkin mulai bisa disepakati ya Bapak Ibu. Kita coba dulu, maksudnya dengan coba kita mulai semester depan mungkin kita buat kesepakatan kelas sama anak-anak. Kemudian coba kita terapkan apakah mereka bisa menerapkan kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Kemudian nanti kita tinggal jadi pemantaunya saja, itu ya Pak Ibu. Nanti ada posisi kontrol itu nanti di situ kita peran kita di situ. Dia lanjutkan Pak Yudri. Nah ini, apakah makna disiplin? Nah disiplin itu berarti dalam bahasa Latinnya itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini kata-kata disiplin di tempat kita itu biasanya itu ya yang bawah itu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini ketika kita menerapkan disiplin yang seperti ini, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta didik atau kita sendiri yang misalkan kita juga dituntut disiplin seperti itu dalam bahasa yang seperti ini, pasti kita mendapatkan ketidaknyamanan. Nah, itu kita rubah dengan yang di atas, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ketika kita menerapkan hukuman, ini balik lagi ke yang awal. Ketika kita menerapkan hukuman, otomatis kan kita ada ketidaknyamanan kepada yang mendisiplinkan kita, gitu ya Bapak Ibu ya, yang memberi hukuman mungkin. Nah, kalau kita rubah dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nah itu kita sebagai murid yang membuat kesepakatan kelas tadi otomatis mempunyai itu tadi ya, dapat menggali potensinya sehingga mencapai tujuan tertentu dan dapat menghargai dirinya sendiri. Jadi mempunyai tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ya seperti itu. Lanjut Pak Yud. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang,
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita mulai jalankan di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Jadi kita ubah dari karakter-karakter itu menjadi bahasanya memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita lanjut Pak Yu. Oke. Yang kedua kita masuk materi yang kedua yaitu pembelajaran tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, ini. Nah, untuk yang contoh pertama dan contoh kedua itu adalah motivasi dari eksternal. Jadi ketika kita menerapkan hukuman dan penghargaan tadi atau hadiah tadi ya Bapak Ibu, reward itu istilahnya. Nah, itu adalah wujud motivasi dari eksternal. Jadi ketika kita bersalah kemudian kita dihukum, otomatis kita patuh karena kita ada dorongan eksternal dari Bapak Ibu yang menghukum. Seperti itu ya. Terus ketika kita dikasih penghargaan juga sama. Ketika saya dapat reward, saya senang terus saya melakukannya. Tapi ketika saya tidak dapat reward, apakah akan terus melakukannya? Itu akan jadi pertanyaan lagi. Iya nggak Bapak Ibu? Nah itu adalah motivasi eksternal. Nah ini kita rubah. Mulai dari sekarang itu kita coba menerapkan motivasi internalnya. Nah itu kita coba untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika melakukannya. Nah itu kita harus berubah mindset anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak itu hanya takut dengan hukuman dan suka dengan penghargaan, itu tidak akan bertahan lama. Beda jika kita menerapkan yang ketiga. Jika anak itu sudah memiliki bisa menghargai diri sendiri, kemudian dia sudah tahu mau menjadi seperti apa jika melakukannya, maka itu anak-anak akan selalu terdorong atau termotivasi untuk melakukan pembelajaran atau sesuatu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya Pak Yud. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini ya, jadi tidak cukup dengan perintah, jadi harus dari dorongan diri sendiri. Selanjutnya Pak Yud. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah ini. Jadi ketika kita misalkan menerapkan reward, nah itu tadi kita pasti akan tergantung. Pasti di awal itu misalkan kalau disuruh ngerjain, Pak, Bu, kira-kira nanti kalau bisa mengerjakan dapat hadiah apa? Biasanya kan begitu ya. Makanya itu dianggap bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman, karena nantinya akan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan itu adalah menghukum, sama-sama menghukum, karena dia termotivasinya tidak dari diri sendiri. Dan yang selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini mengurangi ketepatan itu misalkan di nilai rapor dan lain-lain itu ya, kalau dulu ada perankingan gitu ya Bu. Nah itu kan kadang-kadang ini sedikit cerita yang saya alami ya Bapak Ibu. Jadi dulu di SMA itu kan kalau di zaman dahulu itu masih
Iya, insya Allah orang-orangnya orang-orang kita semua, kalau anak-anak siswa itu tidak ada yang bodoh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu kan pasti ada perandingan. Nah, di situ tuh kita bersaing, pengen juara satu semua, istilahnya kayak gitu, ya toh. Nah, tapi untuk mencapai juara satu itu, nah itu kita peroleh dari mana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita hanya ada penghargaannya, pasti kita ada yang juara satu karena sering mencontek, misalkan kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu memang pengaruh ketepatan ya Bapak Ibu. Harusnya yang juara 5 bisa juara 1. Yang juara satu karena mencontek. Nah, yang juara 2 mencontek, juara 3 mencontek, yang juara 5 sebenarnya nggak mencontek tapi pintar, tapi kalah sama yang mencontek. Nah, itu mempengaruhi ketepatan. Nah, kemudian yang keempat itu penghargaan tidak efektif. Kalau dilarang tidak ada penghargaannya, bisa jadi anak-anak itu malas untuk belajar. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Tuh. Selanjutnya Pak Yud, dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti itu tadi ya Bapak Ibu penjelasannya yang seperti yang di atas. Lanjut Pak Yud. Nah, bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, itu ada 5. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, di sini kita harus mulai memperhatikan siswa-siswa kita. Nah, ketika siswa kita itu memang perlu diapresiasi atau diberi penghargaan atau diberi ucapan selamat misalkan seperti itu, kita harus sampaikan kepada mereka. Nah, ketika mereka butuh teguran, kita juga sampaikan kepada mereka. Jadi mereka itu tidak selalu merasa bersalah terus gitu ya Bapak Ibu. Suatu ketika dia melakukan kesalahan, kita tegur dia. Tapi ketika dia sudah memperbaiki kesalahannya, nah itu bisa kita sampaikan bentuk apresiasi kita, terima kasih misalkan sudah berubah, sudah menjadi lebih baik seperti itu. Jadi anak itu ada penghargaannya kepada diri dia sendiri. Oh, ketika saya lebih baik ternyata Bapak Ibu guru juga memperhatikan saya bahwa saya baik gitu. Jadi tidak hanya kalau salah saja yang diperhatikan. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kita lanjut Pak Yud. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini ada kemarin saya perhatikan seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu yang contoh tadi. Lanjut Pak Yud. Lanjut aja Pak Yud bawahnya. Nah, nih coba kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasus. Ada 7 kasus. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali konsekuensi ya. Kita coba konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJUK. Hukuman. Oke, kita lihat bawahnya Pak Yud jawabannya. Untuk yang pertama tadi jawabannya geser Pak Yud. Ya mencatat 100 kali itu hukuman. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman fisik itu ya Bapak Ibu. Kalau yang atas hukuman kayak baca itu ya kan ya gitu ya. Terus
murid diminta push up itu juga hukuman fisik sama. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena dia coret-coret bukunya temennya maka harus diganti. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis itu juga konsekuensi. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu itu hukuman, gitu. Walaupun tidak hitam kan diingatkan dulu nggak apa-apa, besok baru disuruh ganti. Nah kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Nah karena ini di pelajaran PJOK maka itu boleh lari keliling lapangan karena olahraga ya toh ya. Kalau yang atas sendiri tadi beda, itu karena terlambatnya sekolah ya tidak boleh memberikan hukuman fisik gitu ya. Lanjut Pak Yud bawahnya. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tuh untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau sekiranya itu perbuatan atau yang kita suruh ke murid itu menyakitkan hati murid, nah itu termasuk hukuman. Kalau dia sudah bisa berpikir, oh ini memang kesalahan saya, nah itu berarti itu sesuatu yang harus terjadi atau memang harus saya lakukan. Kayak tadi harus saya mencoret-coret, oh iya karena saya salah kan tadi saya mencoret-coret bukunya teman, saya harus ganti. Nah itu makanya itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian selanjutnya membuat anak sakit. Nah tadi itu betul hukuman fisik itu tidak diperbolehkan. Nah kemudian yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah ini sama-sama masih ada negatifnya ya, dampaknya untuk siswa itu. Kalau untuk hukuman itu jelas itu akan membuat sakit hati atau membuat fisik sakit, nah seperti itu ya. Kalau yang konsekuensi itu mungkin masih ada rasa dendamnya, kayak kalau diingetin saya harus ganti, halo wong ora duit kok saya harus ganti, tapi saya memang salah, tapi kan otomatis masih keinget tadi yang ngakon saya Budia misalnya kayak gitu. Terus isih kalian saya isih dendam Budia misalkan cuma seminggu atau berapa hari, tapi setelah lewat berlalu ya wis lali gitu ya. Berarti kan tidak terlalu menyakiti tapi ya masih menyakiti gitu ya. Terus anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Nah ini karena kita diberi hukuman, kadang-kadang anak itu tidak malah menyukai kalau disiplin. Jadi kayak misalkan nek dipengin ini malah saya manggil, ya toh nek itu kalau hukuman disuruh lari belum tentu kapok, ya toh. Apa posisi hukumannya lari meneh, bisa jadi kayak gitu. Kalau yang konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Nah anak sudah mulai menghargai kalau disiplin itu penting. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuen itu stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu. Kalau dihukum terus nanti dia itu bisa jadi kecenderungannya mau menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi kan otomatis dia berpikir sendiri, otomatis dia akan menyesuaikan sendiri. Aku harus bagaimana, gitu ya. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini juga dampak negatifnya dari hukuman. Kadang-kadang anak itu menyembunyikan kesalahannya. Jadi misalkan terlambat, ya dia diam saja, tidak mau mengakui kalau Bu saya terlambat, ya toh, karena dia merasa takut atau merasa tadi itu kalau saya ini kan harus ada hukumannya, gitu ya. Nah kalau konsekuensi otomatis kan anak itu sudah bisa mematuhi peraturan tanpa dia melanggar atau harus diingatkan. Kemudian kalau hukuman itu, nah tadi bisa jadi dendam, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Jadi ada jangka waktunya, tidak selamanya. Nah hukuman itu bisa jadi makanya ke Bapak Ibu guru yang hukum itu tadi, gitu nih. Kalau ini cuma teman-temannya mungkin
saya tidak suka karena tadi nyoret-nyoret buku saya, terus saya nggak suka sama teman saya yang nyoret-nyoret tadi, mungkin hanya sementara, nanti sudah sembuh sendiri. Dan yang selanjutnya Pak Yud, apa itu restitusi? Nah ini yang harus kita mulai terapkan di sekolah kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini hampir sama dengan konsekuensi tadi nih Bapak Ibu, tapi ini lebih di atasnya lagi. Karena kalau konsekuensi itu kan kita masih diingatkan Bapak Ibu guru, kemudian masih masih mungkin dengan cara Bapak Ibu guru mengingatkannya dengan membentak dan lain-lain. Nah, kalau yang restitusi ini itu kita menggali kesalahan siswa secara, biasanya ini dilakukan tidak di kelas secara global gitu ya. Maksudnya ketika kita mengingatkan anak kan ada yang langsung diingatkan di tempat di kelas seperti itu, kemudian anak yang lainnya mendengar. Nah, kalau untuk restitusi ini biasanya kita tatap mukanya itu dengan orang yang bersalah, dengan siswa yang bersalah. Jadi mungkin kita panggil di ruangan tertentu, kemudian kita coba ajak ngobrol mereka, kemudian kita bisa bertanya dulu, tadi kira-kira kamu berbuat salah apa? Kemudian kalau sudah tahu alasannya, kemudian kita carikan solusinya atau bersama-sama dengan siswanya mencari solusi dari kesalahannya, agar anak itu bisa. Untuk restitusi itu merupakan pilihan menghargai diri dia sendiri, kemudian mencari solusi untuk dirinya sendiri sehingga besok dia bisa menjadi lebih baik. Kita itu kalau mempunyai harus semua yang mendorong, guru itu mendorong pilihan-pilihan siswa harus ini. Misalkan ketika anak tidak mengerjakan tugas, nah berarti pilihan saya itu apa? Restitusi ini, misalnya anak itu akan mencari solusi untuk kesalahan terlambatnya sehingga bisa tidak mengerjakan tugas orang mereka gitu ya. Berarti saya nanti minta maaf sama Putri karena kemarin tidak mengerjakan tugas melanggar. Kemudian ada pilihan lainnya tidak? Ya Bu, ada. Misalkan saya nanti mengerjakan tugas susulan, kemudian saya kumpulkan Putri. Jadi mereka bisa berpikir saya. Jadi ada pilihan-pilihannya. Mereka buat sendiri atau kita untuk mencoba memberikan sesuatu yang menyakitkan. Dia yang selanjutnya menguatkan untuk murid atau harus anak dalam bentuk restitusi. Jadi hal itu akan menjadi hukuman untuk dia sendiri tanpa adanya hukuman fisik atau hukuman yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu merasa terhukum karena oh iya aku ternyata salah gitu ya. Jadi oh besok berarti aku tidak boleh menerapkan lagi. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu dia harus seperti apa, dirinya menjadi lebih kuat untuk oh saya tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Nih, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Ya, masalahnya terpecahkan. Karena ketika dia sudah memiliki keyakinan diri bahwa saya tidak akan melakukannya lagi, itu otomatis Bapak Ibu guru rasa ngopiak-opiak ini dia sudah memiliki keteguhan hati bahwa oh ya ini tidak boleh dilakukan lagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya sendiri atau orang lain. Nah ini kegiatannya itu positif. Kalau konsekuensi tadi kan netral, kemudian kalau yang hukuman itu sifatnya lebih negatif, gitu ya. Lanjut Pak. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia sudah menemukan solusinya, ketika dia bersalahnya sama temennya, misalkan Bu Dia sama Bu Dwi itu berkelahi, kemudian kancingnya Bu Dwi lepas gitu ya, karena tadi digeret-geret Bu Dia misalkan. Nah itu ketika sudah dipanggil Bu Dwi sama Bu Dia, kemudian sudah minta maaf, saling memaafkan. Nah itu kan sudah kemudian dicarikan solusi atau mencari solusi bersama, kira-kira Bu Dia itu harus seperti apa kepada Bu Dwi. Nah ketika sudah selesai, misalkan harus memperbaiki kancing baju Bu Dwi, nah otomatis kalau sudah selesai memperbaiki, Bu Dwi sama Bu Dia kan sudah selesai ya masalahnya ya. Nah itu saling memaafkan. Ketika sudah disuruh kembali ke kelas, sudah bercampur dengan teman-temannya, itu juga sudah baik lagi. Tidak ada lagi permasalahan antara Bu Dia dan Bu Dwi karena sudah terselesaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kita lanjut. Nah masuk ke materi yang ketiga, itu tentang eksplorasi konsep pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kita mulai membuat keyakinan kelas. Bawahnya Pak Yud. Nah mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini alasannya yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi ketika kita seperti yang kita ketahui, kalau Pak Polisi, Kapolsek kita itu sering datang ke sekolah kita ya Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak itu tidak siswa harus mengenakan helm bila mengendarai sepeda motor. Tetapi ketika peraturan-peraturan itu tidak diyakini oleh anak-anak, otomatis seperti yang kita lihat, anak-anak kita juga masih banyak yang belum mengenakan helm ketika mengendarai motor. Nah ini bagaimana merubah mindset mereka itu biar mereka itu menggunakan helm itu karena keinginan dirinya sendiri. Mungkin mereka harus kita ubah mindsetnya, menggunakan helm itu untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang gitu ya. Itu harus kita ubah mindsetnya. Jadi kalau yang kita tahu kan anak-anak itu tidak memakai helm karena takut ditilang. Nah itu kita yang harus berubah mindset mereka ya. Adil ya. Kita harus berubah mindset mereka bahwa ketika memakai helm itu karena keselamatan. Jadi ketika jatuh, kalau pakai helm kan masih aman insya Allah. Nah kalau nggak pakai, mungkin sudah bonyok, sakit, masuk rumah sakit gitu ya. Nah itu mungkin kita harus mulai merubah mindset yang seperti itu, biar menjadi yang lebih baik lagi. Ya lanjut Pak Yud. Oke, nah ini ketika kita membuat peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah ketika dulu kita menerapkan peraturan kelas, nah kita akan rubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang positif. Ketika kita tercipta lingkungan yang positif, anak-anak maupun guru sendiri pun akan merasa nyaman gitu ya. Kemudian akan terciptalah budaya positif. Nah mungkin peraturan di sekolah itu juga pasti ada, tetapi bagaimana peraturan tersebut kita buat menjadi keyakinan mereka, agar mereka itu mau mentaati peraturan yang ada di sekolah dengan cara mereka menyepakati sendiri, menyepakati oh ya kita harus seperti ini, sehingga nanti ada lingkungan yang positif dan terciptanya budaya positif. Lanjut Pak Yud. Nah ini seperti ini contoh untuk kesepakatan kelas. Nah ini ya, itu contohnya itu kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum atau setelah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah itu mungkin Bapak Ibu wali kelas itu bisa memulai. Kalau guru satu-satu masuk kelas itu terlalu banyak
banyak ya toh Bapak Ibu. Kayak misalkan Putri masuk ke kelas 1 sampai kelas 12 masuk semua, terus buat kesepakatan kelas semua. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Dan nanti guru semua buat kesepakatan seperti itu. Lebih baiknya mungkin bisa kita mulai dengan wali kelas itu masuk di pembelajaran pertama. Ketika kita masuk pembelajaran baru itu kita masuk, kemudian wali kelas membuat kesepakatan kelas bersama yang bisa ditaati secara global, yang kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan sekolah dan peraturan-peraturan Bapak Ibu ketika pembelajaran, agar anak-anak itu nanti bisa mengikuti dengan tertib gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Yu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah ini ya untuk ini itu tabel T itu adalah tampak dan tidak tampak. Nah kemudian untuk yang Y itu terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi untuk contohnya ketika ada kata hormat, itu kita meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Lanjut Pak Yud. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini untuk tadi yang contoh hormat itu untuk tabel Y-nya, itu untuk terdengarnya contohnya itu ya, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini. Jadi ini tuh bentuk-bentuk kita mendengar apa dari orang lain tentang rasa hormat ini. Jadi kita biasanya mendengar gitu ya, yuk saya bantu, terus kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong ya, permisi, itu ya. Biasanya kita kan mendengar kayak gitu ya. Kalau kita menghormati orang lain itu biasanya kita dengar kayak gitu. Dan untuk perilakunya, misalkan tersenyum ramah sama orang lain, kemudian memberikan salam, hormat, berjabat tangan kalau kita baru bertemu itu ya Bu. Kemudian untuk terlihatnya itu ada berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kalau kita pinjam itu izin dulu, kalau belum izin berarti belum dipegang dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah terus untuk hormat itu tampak sepertinya itu datang tepat waktu. Nah kalau tidak tampak seperti berarti sering hadir terlambat gitu ya. Ya kita lanjut Pak Yud. Nah ini coba kita menerka lagi. Ini bentuk keyakinan kelasnya itu seperti apa? Kayak misalkan disiplin, tanggung jawab, menghormati, keselamatan dan lain-lain. Kita coba. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bentuk apa? Bentuk apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, disiplin atau apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati ya, menghormati orang lain. Dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dia dilarang menggunakan narkoba. Itu apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Apa Bapak Ibu? Bergantian atau menunggu giliran? Antri, ya disiplin, menghormati orang lain gitu ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, coba Pak Yud bawahnya. Ya itu tadi ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berkomitmen, disiplin dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan.
Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Lanjut bawahnya. Kita masuk ke materi 4, itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Oke, lanjut Pak Yud, lanjut. Ya, masuk ke yang kelima, itu tentang 5 posisi kontrol. Nah ini, nah kita lihat, kita saat ini biasanya itu menerapkan posisi kontrol yang mana? Untuk yang pertama itu ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Dan kalau kamu tidak melakukan, awas ya, memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian yang terakhir, meletakkan guru di apa ini? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Kemudian untuk yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, itu berceramah. Nah itu biasanya kalau kita pengen membuat anak-anak kita merasa bersalah, itu biasanya kita ceramah gitu ya. Ceramah ke anak-anak kalian itu tidak boleh gitu ya. Nah itu kita biasanya sering membuat anak itu kita di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Gitu ya. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Gitu ya. Jadi biasanya kalau sebagai teman itu kita sering menolong mereka juga. Jadi misalkan ketika terlambat, oh ya nanti ibu bantu kerjakan tugasnya, misalnya kayak gitu ya. Terus ya itu yang ada juga yang ayolah lakukan demi ibu, gitu ya. Terus ketergantungan. Jadi kalau kita menerapkan sebagai posisi kita sebagai teman kepada anak, mereka akan ketergantungan kepada kita. Karena tadi kita sering bantu, sering membantu mereka. Nah itu biasanya mereka, apa-apa nanti misalkan Bu Kusuma nanti bantu saya kok, gitu ya. Biasanya kan ada rasa ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi mereka menghargai guru, tetapi yaitu ada sifat ketergantungan kepada guru tersebut, gitu ya. Kemudian untuk guru sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah ini ya, kalau pemantau itu biasanya menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia kualitas. Nah itu ya, kalau sebagai pemantau. Jadi biasanya kita itu delok melihat anak-anak kita kalau sebagai pemantau kayak gitu ya. Nah kalau yang untuk manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah yang kedua, apa yang kita yakini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah ini ada 5 posisi kontrol ini. Itu kita biasanya masih di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Yang sering kita lakukan, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau penghukum, atau pemantau, atau sudah ke manajer? Belum tahu ya. Kalau saya sendiri itu jeleknya saya kadang-kadang masih menerapkan yang sebagai teman. Nah, terus yang kedua, merasa bersalah sepertinya sudah tidak. Yang keempat, pemantau itu kadang-kadang. Terus penghukum jarang lagi kayaknya, karena bukan guru BK, biasanya yang menghukum guru BK ya kan. Nah di sini, nah kita dari kelima posisi kontrol ini, kita harus mulai merubah menjadi posisi manajerial. Jadi manajer, kita sebagai guru itu harus bisa menjadi posisi manajer. Kita terapkan tadi restitusi. Nah di sini restitusi itu bisa kita terapkan dengan menerapkan posisi manajer.
Jadi sebagai manajer itu kan kita bisa tadi itu menanya kepada siswa, menanyakan alasan kesalahannya seperti apa, kemudian mencarikan solusi. Kemudian nanti anak itu tidak ada ketergantungan kepada kita. Ketika diingatkan tidak ada rasa dendam juga kepada kita. Nah, tidak ada ketergantungannya kepada kita. Tapi mereka akan menyadari untuk dirinya sendiri. Kita ingatkan, kita kasih solusi, bersama-sama mencari solusi. Jadi mereka nanti akan mulai menyadari untuk dirinya sendiri. Bukan tergantung dari Pak Uji lagi. Misalkan Pak Uji kalau menghukum misalkan ya, kan otomatis nanti kita takutnya karena takut sama Pak Uji karena nanti dihukum gitu aja. Kalau sebagai teman nanti kan buku semua baik, nanti pasti saya ditolong gitu misalnya gitu ya, coro-coro kayak gitu. Nah, misalkan kita sudah di posisi manajer, itu mereka akan sadar diri. Dia akan tidak melakukan kesalahan itu karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Kita sebagai guru itu di posisi manajer itu mengingatkan, menggali kesalahan-kesalahan mereka, kemudian mencarikan solusinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Pak Yud. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Yang pertama, nih ya, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Itu siapa biasanya yang mengatakan? Guru. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya? Guru. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini tuh maksudnya kayak tadi loh, dari posisi 5. Wah, 5. Nah, itu termasuk di mana? Kalau yang pertama tadi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, coba Pak Yud kita lihat jawabannya. Nah, untuk yang pertama tadi benar, membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum, benar. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu teman. Apakah kamu mendapatkan stiker, itu pemantau. Kemudian itu ya, kalau reward itu termasuk di situ, pemantau gitu ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini, itu manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, biasanya juga penghukum. Iya. Lanjut. Kita lanjut ke materi terakhir tentang pembelajaran segitiga restitusi. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan kita harus mulai menerapkan segitiga restitusi atau posisi restitusi gitu ya. Nah, itu seperti apa toh restitusi? Nah, ini gambarannya untuk restitusi. Ada 3 perlakuan untuk melaksanakan restitusi. Yang pertama itu adalah menanyakan keyakinannya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menstabilitaskan identitas. Nah, di sini dari ketiga tindakan ini itu kan ada meyakinkan keyakinan, validasi kebutuhan, terus menstabilkan identitas. Nah, ini kita coba lihat dulu pengertiannya atau contoh-contohnya Pak Yud, bawahnya Pak Yud. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Nah, itu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Jadi kita biasanya meyakinkan anak kita itu ya, menstabilkan identitas. Biasanya kan kalau salah itu kita biasanya semua orang itu pasti pernah salah atau pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga. Itu biasanya kayak gitu. Itu menstabilitaskan identitas. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu
juga termasuk ya. Kemudian yang selanjutnya Pak, itu validasi kebutuhan. Nah ini contohnya itu adalah ini ya, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, jadi validasi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, gitu ya. Jadi ketika kita tanya ke siswa itu kan jangan langsung di judge gitu ya, kesalahannya kamu ini seperti ini kemarin gitu ya. Jadi kita coba dulu tanya, alasanmu itu apa atau melakukan hal tersebut misalkan kayak gitu. Kemudian selanjutnya Pak Yud, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contohnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau tadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang belum kamu laksanakan? Atau kamu masih ingat keyakinan kelas kita, misalnya kayak gitu ya, atau kesepakatan kelas kita? Nah itu ditanyakan kepada mereka. Nah dari ketiga tindakan ini kita itu bisa melakukannya secara tidak harus berurutan. Jadi misalkan kita mau tanya dulu, mau menanyakan keyakinannya dulu boleh, misalkan mau validasi kebutuhannya dulu boleh, atau menstabilitaskan identitasnya dulu boleh. Jadi ketiga ini ketika kita menerapkan restitusi itu harus ada, tetapi tidak harus berurutan. Jadi itu ya, ketika kita tanya dulu misalkan kamu kenapa kok kemarin melakukan kesalahan tersebut. Nah itu bisa jadi kita tanyakan di awal, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi penguatan kayak yang tadi validasi kebutuhan, kayak menstabilitaskan identitas itu juga bisa di akhir. Misalkan semua orang pasti punya kesalahan, itu bisa di akhir ya, atau bisa untuk penguatan mereka. Itu ya, jadi tidak harus berurutan, tetapi harus ada, gitu ya. Lanjut Pak Yud. Nah, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah ini intervensi 30 detik ini itu intervensi ya maaf. Intervensi 30 detik ini dapat membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah ini yang mungkin bisa mulai kita tanyakan kepada siswa-siswa kita itu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah itu ya, jadi kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Bisa jadi jawabannya iya atau tidak ya toh. Nah itu mereka akan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu mungkin nanti anak akan bisa berpikir untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita tidak melulu mencari kesalahan mereka kemudian serta-merta menghukumnya. Jadi kita bisa menguatkan diri mereka dulu, kemudian mencarikan solusi dari permasalahannya, kemudian nanti harapannya anak-anak tersebut yang melakukan kesalahan itu tidak mengulangi kesalahannya atau bahkan menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, karena dia sudah memiliki keyakinan untuk dirinya sendiri bahwa akan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebagai refleksi bahwa kita harus melihat lagi ke belakang apa yang sudah pernah kita lakukan. Akhirnya ternyata melihat dari materi ini banyak hal kesalahan. Mungkin kita cenderung sebagai penghukum. Saya rasa tidak cuma saya, artinya banyak dari teman-teman ini yang melakukannya. Kalau enggak kita terlalu menjadi teman kayak gitu, maka ini bisa menjadi tonggak awal untuk perbaikan ke depannya. Kita akan menjadi manajer yang baik untuk anak-anak kita. Mungkin itu saja. Iya. Dia mau menambahkan? Nah sebelum kita
tutup ini di materi ini kita lihat ini ya Pak Bu, refleksi kita dalam pembelajaran siang hari ini. Kita coba refleksikan dulu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Nah ini ya, coba siapa Bapak Ibu yang mau memberikan masukan dari materi ini? Putri, coba ya Putri, ya. Silakan Putri. Ya, kalau menurut saya merasa pernah memberikan hukuman juga sama anak-anak. Ternyata, oh iya, ternyata saya itu salah ya. Harusnya saya itu membuat konsekuensi dulu sebelumnya, terus habis itu baru mengingatkan. Jadi mereka itu sadar kalau itu tuh memang salah. Dan dia itu bukan menjalani sebagai hukuman, tetapi itu karena konsekuensi dia karena mereka melakukan sesuatu hal yang salah. Kemudian ya juga kalau yang sini mungkin dari tidak hanya saya pribadi tapi ada dari bapak ibu guru yang lain itu juga pernah lah memberikan hukuman kepada anak-anak walaupun sekali selama di sini, dan ada juga yang terlalu menjadi teman juga bisa jadi. Mungkin dari bapak ibu guru yang lain bisa menambahkan. Ya, Putri ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, materi yang sangat bagus ya Bu Kusuma. Jadi dari materi diseminasi budaya positif guru penggerak ini bisa membuka wawasan saya, terutama kan saya juga masih baru di dunia pendidikan ini. Kemudian dari materi ini juga saya bisa membedakan apakah itu hukuman dan konsekuensi, kemudian seperti apa yang sebaiknya perlakuan kita kepada anak apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian dari pemaparan tadi juga kemudian saya bisa membedakan dan semoga juga bisa mempraktekkan tadi sebagai penguat, manajer, kemudian apalagi tadi ada 5 hal ya, posisi kontrol dan sebagainya. Hal seperti apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi murid yang melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Cukup ya. Ya, dari Putri dan Bu Dwi tadi terima kasih sudah memberikan refleksinya bahwasanya kita selama ini tuh masih banyak yang menerapkan posisi kontrol ataupun sebagai posisi teman. Nah mungkin kita mulai besok sudah bisa mulai merubah posisi kita itu dari posisi teman atau posisi penghukum tadi atau pembuat rasa bersalah, itu bisa kita terapkan menjadi posisi pemantau atau posisi manajer gitu ya. Kemudian kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi untuk cara mengevaluasi siswa kita atau murid kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih karena sudah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, merubah pola pikir kita dari yang tadinya masih di posisi penghukum kemudian bisa menjadi di posisi manajer atau pemantau. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.